Dulu saya bekerjanya di luar negeri karena di kampung saya sendiri susah mencari pekerjaan. Setelah adanya mangrove ini, saya bisa mencari uang yang cukup lah untuk menghidupi anak istri saya. Kita sudah tanam itu kurang lebih 1 juta lebih, karena setiap program itu ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada juga yang 2.000, 4.000, 7.000. Kicauan burung menyambut kami saat menginjakan hutan mangrove yang berada di Muara Kali Ijo, Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Saat itu ada Sodikin bersama dengan 4 orang lainnya sedang mempersiapkan bibit mangrove untuk ditanam di pesisir selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mas, kayak tulung dipindahnya kalau dipisah-pisah jenisnya kayak sing risopora. Sudah 4 tahun ini Sodikin menjadi anggota kelompok tani hutan KTH Pansela yang mempunyai kawasan hutan mangrove mencapai 54 hektar. Sodikin bergabung dengan KTH Pansela setelah memiliki pengalaman pahit bekerja hampir 10 tahun di Malaysia. Karena statusnya ilegal, dirinya 2 kali tertangkap oleh polisi Malaysia dan 2 kali pula dipenjara. Ketangkap polisi, permit yang belum jadi, terus saya keluar, terus ada rahasia dan masuk penjara dan 20 hari lah di dalam penjara itu. 2 kali sih. Yang keduanya itu gara-gara itu bawa cutter pisau lah, dibilang senjata tajam. Terus masuk penjara lagi, ajukan banding. Saya mohon kepada hakim sana minta keringanan lah hukuman. Jadi 2 bulan dengan ancaman denda 500 ringgit. Terus saya bayar denda itu. Dan tahun 2016 saya pulang terus nikah tuh, saya berangkat lagi. Sepulang dari Malaysia, Sodikin melihat kawasan mangrove di sekitar rumahnya semakin hijau. Akhirnya bergabung dengan KTH Pansela. Di kelompok ini, Sodikin memiliki usaha membudidayakan kepiting, udang, dan ikan bandeng. Hasilnya dalam seminggu rata-rata 700.000 hingga 1 juta rupiah dari menjual udang, kepiting, dan juga ikan bandeng. Gabung tahun 2020, terus saya budidaya kepiting bakau. Kepiting bakau itu lumayan sih harga jualnya. Yang besar itu sampai 120, kalau yang kecil sih saya nggak dijual, masukin ke kolam, dibudidaya. Ya penghasilan kalau 1 minggu ya bisa 5 kilo lah, yang besar. Ya enakan di sini kumpul orang tua, istri, anak. Dede Purwanto dan istrinya sedang mengolah nira nipah untuk menjadi gula di dapur rumahnya. Sejak 2010, Dede Purwanto menjadi anggota KTH Pansela. Dirinya memanfaatkan pohon nipah yang tumbuh liar di kawasan hutan mangrove di belakang rumahnya. Setiap harinya, Dede mendapatkan penghasilan rata-rata Rp175.000 dari membuat gula nipah. Pekerjaan ini menurut Dede lebih baik ketimbang bekerja di Johor Bahru, Malaysia yang pernah dilakoninya selama 3 tahun. Itu ya hasilnya bagus sih, lumayan untuk ya intinya untuk makan sehari-hari cukup lah. Aku deresnya 20 pohon. Dari 20 pohon itu aku bisa mendapatkan 50 liter air nira. Menjadi gulainya bisa menjadi 10 kilo, kadang 9 kilo, nggak mesti. 1 kilonya sekarang mencapai 20 kalau eceran lah. Kalau di pengepul itu 18.000 per hari. Menggunakan motor inventaris dari dinas untuk keliling atau jaga hutan mangrove. Kami diajak menelusuri hutan mangrove di Muara Kali Ijo, Desa Ayah oleh Kambang Triadi yang merupakan Ketua KTH Pansela untuk memastikan tidak ada pencurian pohon mangrove dan pengerusakan hutan mangrove. Karena kawasan hutan mangrove di Kali Ijo ini sudah dipelihara oleh warga selepas tsunami Pangandaran 2006 yang juga berdampak di Desa Ayah, sejumlah bangunan mengalami kerusakan diterjang tsunami. Pembibitan, tapi kita ada perawatan. Kami merawat, membersihkan itu setiap awal-awal itu setiap seminggu sekali. Kalau yang kita sudah tanam itu kurang lebih 1 juta lebih. Juga mengadakan penyulaman. Kita setiap minggu penyulaman dan pembersihan lahan. Penyulaman itu yang mati kita cabut dan diganti yang baru. Sekarang tingginya yang sudah lama itu kurang lebih
20 meter dan yang baru ya 1-2 meter. KTH Pansela ini memiliki anggota 34 orang, sebagian besar dari mereka merupakan mantan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, baik legal ataupun ilegal, termasuk Kambang sendiri. Mereka terpaksa bekerja di luar negeri karena tidak mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya. Kebanyakan anggota saya itu selain dari anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak bisa diatur, itu juga ada dari ex mantan TKI seperti saya sendiri. Saya di sana ada 6 tahun. Dan dibandingkan di luar negeri, menurut saya ini lebih baik di kampung sendiri. Kita bisa bikin usaha sendiri. Misalnya kita budidaya kepiting, ikan, atau pengambilan kerang. Juga bisa mengolah hasil itu mangrove sendiri, seperti pembuatan gula nipah, legen, atau dengan olahan-olahan yang lain seperti kita membuat keripik jeruju, terus kita membuat tepung dari mangrove itu sendiri, membuat kopi, dan membuat teh. Hutan mangrove yang berada di Muara Kali Ijo Kebumen dari total luasan mencapai 54 hektar, 18,5 hektar diantaranya telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi esensial atau KEE. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam keterangan pers akhir Juli 2024 mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan konservasi lahan mangrove di Indonesia. Sekretaris Dirjen Pengolahan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro mengatakan telah melakukan restorasi lahan mangrove seluas 600.000 hektar. Dampaknya di kawasan yang direstorasi, ekonomi masyarakat mulai meningkat akibat adanya budidaya ataupun hasil panen udang, kepiting, ikan di kawasan hutan mangrove. Jadi kawasan konservasi yang dikembangkan oleh KKP berbeda dengan kementerian sebelumnya. Kalau dulunya sentralistik, kalau ini sifatnya desentralistik, sehingga 60% lebih kawasan konservasi yang ditetapkan ini dikelola oleh daerah. Terus juga kita lakukan evaluasi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ya. Per Juni sedang persiapan kita setiap tahun melakukan evaluasi atau disebut EVK ya, evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Nah, nanti dilihat dari kawasan konservasi dinilai itu statusnya apakah dia statusnya emas, perak atau statusnya perunggu. Peneliti hutan mangrove dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Dr. Erwin Trianto Adi mengatakan hutan mangrove di Muara Kali Ijo semakin baik kondisinya, sehingga berdampak tidak hanya ekologis, namun juga ekonomi warga semakin meningkat. Dengan lestarinya mangrove akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang memanfaatkan hutan mangrove, sehingga mereka tidak perlu jauh bekerja ke luar negeri, asalkan dapat menjaga kelestarian mangrove. Fungsi ekologisnya banyak sekali ya. Pertama adalah dia bisa menjadi tempat bernaung, mencari makan, reproduksi atau memijah beberapa organisme mangrove dan organisme laut. Bahkan banyak organisme yang nilai ekonominya tinggi. Kayak kepiting, ikan, udang itu kan banyak sekali yang hidup di situ. Jadi ini yang akan mensupport secara ekonomi, perekonomian nelayan di sekitarnya itu juga tersupport. Bisa mencegah abrasi, intrusi air laut, ya, air asin masuk ke daratan begitu ya. Kemudian dia juga bisa menambah sedimentasi sehingga tadi abrasinya menjadi berkurang. Saya Sotikin. Bagi saya hutan mangrove adalah untuk kehidupan saya dan istri dan anak saya. Hutan mangrove yang lestari untuk kedepannya biar tetap terjaga untuk kepiting dan ikan-ikannya tetap ada. Ini menjadi hidup saya lebih baik ketimbang saya kerja di luar negeri jauh-jauh di sana. Mendingan melestarikan mangrove.